terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Nazla Afifah dalam Sapa Jabar, sebuah program talk show yang akan membahas mengenai tema yang menarik yang ada di sekitar kita. Saudara, berdasarkan data pemerintah, konsumsi telur masyarakat Indonesia ini hanya mencapai 130 butir per orang per tahunnya, sedangkan konsumsi rokok masyarakat Indonesia ini mencapai lebih dari 1.300 batang per orang per tahunnya. Jelas kondisi ini sangat memprihatinkan dan sangat perlu kita ubah. Lalu seperti apa pentingnya protein ayam dan juga telur? Di pagi hari ini saudara kita akan berbincang dengan Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat, Ibu Atalia Praratya Ridwan Kamil atau yang biasa disapa dengan Bu Cinta. Dan di pagi hari ini juga saudara Bu Cinta tidak sendiri. Setelah hadir juga bersama kami dengan Teh Ovi Dwi Natalia selaku Duta Ayam dan juga Telur Nasional. Selamat pagi Bu Atalia, Teh Ovi. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, sehat, kita selalu ya? sehat karena sering makan telur dan Nah itu dia, di awal udah langsung diinformasikan nih tema kita pagi hari makan ini ayam ya. dan telur setiap hari. Oh ini hasilnya ya, berarti mungkin aku kurang makan ayam telur gitu ya. Oke, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan berbincang dengan Bu Atalia dan juga Teh Ovi. Kita akan langsung to the point dulu nih ke Ibu Atalia mengenai sebetulnya Bu, seberapa penting sih ayam dan juga telur bagi keluarga khususnya di wilayah Indonesia ini Bu? ya, saya kira ini sangat penting sekali ya. Khususnya kami di Jawa Barat ini juga mendorong agar supaya masyarakat itu sadar akan gizi. Jadi kami melakukan pendekatan-pendekatan agar masyarakat itu diberikan pemahaman terkait dengan edukasi pentingnya makanan yang bergizi. Nah, salah satu bisa kita dapatkan juga adalah dari protein yang sangat tinggi sekali dan banyak sekali manfaat dari ayam dan telur. Nah, karena tadi ya kita juga dengar dari Mbak Nazla ternyata orang itu saat ini masih lebih banyak membeli rokok daripada telur, yang bahkan dari sisi harga hampir sama mungkin ya, dari satu butir telur dengan satu batang rokok. Nah, oleh karenanya edukasi ini penting untuk kita sampaikan gitu kepada masyarakat dengan kandungan gizi yang luar biasa, apalagi masa saat ini kan kita lagi pandemi ya. Kita butuh metabolisme yang tinggi begitu ya untuk daya tahan tubuh, belum lagi kecukupan gizi untuk pertumbuhan tulang, gigi, mata, pembentukan otot dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini penting sekali. Sangat penting dan mungkin juga edukasi dari untuk masyarakatnya sendiri masih kurang ya Bu. Bahkan tadi angka konsumsi telur, ayam, dan rokok memang sangat jauh juga ya Bu ya. Betul. Karena itu dia masih belum menyadari kalau masyarakat Indonesia bahkan dengan harga yang tidak begitu mahal ya Bu ya. Dapat dikatakan juga cukup murah ya untuk telur dan ayam ini, namun masih perlunya edukasi yang lebih. Kita akan ke Teh Ovi dulu nih. Teh Ovi selaku Duta Ayam dan juga Telur Nasional nih. Kapan Teh? Boleh diceritakan terlebih dahulu kepada pemirsa Kompas TV, kapan terpilih sebagai Duta Telur dan Ayam Nasional ini? Kemarin itu pemilihan diadakan tahun 2018, bulan Oktober. Jadi memang diadakan oleh Pinsar Indonesia untuk memilih Duta Ayam dan Telur untuk bisa membantu, mempromosikan dan tentunya mengedukasi seluruh masyarakat khususnya di seluruh Indonesia untuk dapat meningkatkan konsumsi ayam dan telur. Karena tadi masih kurang banget datanya, apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan negara tetangga. Jadi masalahnya masih internal, jadi kita harus lebih banyak lagi mengedukasi, mengkampanyekan, membangun kegiatan-kegiatan sosial yang jauh lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat pasti. Oke, berarti juga proses menjadi seorang duta ayam dan juga telur ini memang sangat seru juga ya, pasti banyak edukasi dan juga yang mungkin ada juga mungkin beberapa pemirsa Kompas TV baru mengetahui bahwa ada nih Duta Ayam dan juga Telur Nasional ini ya Teh ya. Ada pemilihannya, bahkan yang mengikuti itu seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Jadi ada dari seluruh universitas yang mengikuti, kemudian backgroundnya juga ada dokter hewan, kemudian juga ya pelaku bisnis usaha ayam dan telur. Jadi banyak sekali, dan kita juga membuka kesempatan untuk teman-teman di luar sana yang tertarik ingin menjadi Duta Ayam dan Telur, boleh langsung hubungi Pinsar Indonesia. Oke, sambil promosi juga ya Teh ya, langsung ya. Mungkin juga pemirsa Kompas TV menjadi tahu gitu kalau memang ada juga pemilihan duta ini. Kita ke Bu Atalia lagi Bu. Bu, menurut Ibu sendiri kenapa nih Bu? Kenapa masih rendah konsumsi ayam dan juga telur di masyarakat sendiri nih Bu? Ya begini, masyarakat Indonesia itu kan
banyak sekali ya. Kalau dari populasi saja kita 48 juta jiwa, hampir 20% di Indonesia. Jadi 17,8% dari seluruh total Indonesia. Nah, masyarakat ini kan tersebar dari secara geografis ya. Mereka ada yang di perkotaan, ada di pedesaan dan lain sebagainya. Nah, untuk wilayah tertentu bahkan juga sebetulnya tidak ada kaitannya dengan angka kemiskinan ya. Ini lebih kepada kesukaan masyarakat dan kebiasaan masyarakat. Betul. Nah, saya banyak sekali bertemu dengan orang-orang ya, masyarakat begitu, yang mereka sesungguhnya ketika ditanya kenapa tidak suka makan ayam misalkan gitu, mereka mengatakan karena mereka tidak dibiasakan, tidak diperkenalkan pemberian makan ayam itu oleh orang tuanya. Jadi kadang-kadang mereka mengikuti pola makan yang diberikan oleh orang tua itu ya. Itu menjadi satu hal yang saya kira berarti kita harus banyak mengedukasi kepada keluarga-keluarga ya khususnya, supaya mereka mau memberikan ragam makanan yang seimbang dan bergizi. Karena kami di PKK itu punya program namanya B2SA. Beragam, bergizi, seimbang dan aman. Itu penting sekali. Nah, itu. Nah, yang kedua bisa jadi karena daya beli juga begitu. Mereka ya kadang-kadang ada mereka berpikir bahwa rokok itu kan lebih menenangkan gitu, menghilangkan stres dan sebagainya, itu lebih penting daripada urusan gizi bagi mereka. Nah, oleh karenanya memang penting sekali edukasi ini saya kira ya. Nah, yang kami lakukan saat ini memang lebih banyak kepada edukasi. Nah, oleh karenanya kami sangat senang sekali ketika sosialisasi lebih banyak dilakukan. Apalagi sudah ada duta duta ayam dan telur. Saya kira ini bisa kita juga perluas untuk informasinya ke seluruh Jawa Barat. Oke, baik. Tadi juga Ibu Thalia menyampaikan kalau memang masih kurangnya edukasi tadi ya Bu ya untuk masyarakat. Nah, apakah itu menjadi tugas juga sebagai seorang duta teh? Iya, udah pasti. Itu udah pasti. Jadi sebelum kita terpilih menjadi duta, tentunya kita juga diberi pelatihan, diberi informasi yang berkaitan dengan ayam dan juga telur. Manfaatnya apa aja? Karena kan maksudnya tadi di sini masyarakat Indonesia sendiri sudah tidak terbiasa, kurang informasi pula gitu. Iya, itu dia. Nah, jadi kita di sini harus punya informasi yang cukup untuk bisa memberikan informasi itu kepada masyarakat yang jauh lebih luas. Gitu. Jadi itu salah satu tugas kita juga. Selain kita juga harus keliling Indonesia untuk selain ngelihat kandang, bagaimana ayam broiler, ayam petelur, kemudian ayam potong seperti apa prosesnya kita juga harus tahu. Kemudian di sini juga diberikan kesempatan juga bagi duta ayam dan telurnya untuk bisa belajar berbisnis. Jadi banyak sekali manfaatnya. Siapa tahu bisa menjadi pengusaha ayam, pengusaha telur gitu kan. Terutama untuk anak-anak muda juga sekarang Betul banget. Apalagi kan sekarang juga kesadaran kaula muda itu sangat variatif gitu, sangat beragam. Jadi mereka suka dengan hal-hal baru, mungkin hal-hal yang mungkin kayaknya wah ini tertarik nih, ini kayak lahan basah nih untuk bisa dipelajari lebih jauh gitu. Ini kita nggak akan beres-beres ya kalau ngebahas ternyata begitu luasnya ya manfaat dari ayam dan juga telur. Tapi kita akan jeda dulu ya, Teh dan juga Ibu. Sebenarnya jangan kemana-mana karena usai kami masih akan membahas mengenai pentingnya protein ayam dan juga telur. Tetaplah di Sapa Jabar. Di sini, kami menyajikan berita dan informasi terupdate, beragam musik pilihan, informasi bisnis, dan gaya hidup selama 24 jam non-stop. Jaringan radio terbesar di Indonesia Dan satu dari yang terpopuler di Jakarta. Kami hadir dengan program-program terbaik lintas generasi di seluruh Indonesia. Pastikan frekuensi pilihanmu. Lakers kembali mencatat kemenangan. Tim Kaiser keluar sebagai juara setelah finish pertama. Inter Milan meraih kemenangan besar. Chelsea tampil tergina saat menjamu Crystal Palace di pekan keempat. Kompas Sport. Ikuti pada waktu-waktu berikut live di Kompas TV.
Setiap hari selalu ada isu yang mengemuka. Kerjasama perdagangan Indonesia dan Amerika semakin menguat. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Dari oleh Macron adalah kritiknya. Dengan selesainya review ini, maka ada kepastian kritis itu harus wajib. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam, saya Sofi Syarif. Saya Aiman Wicaksono. Dalam Sapa Indonesia Malam, setiap hari pukul 7 malam, live di Kompas TV. Saudara, Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar Kompas TV, dan di pagi hari ini kami masih membahas mengenai pentingnya protein ayam dan telur, dan masih dengan bersama dua narasumber kami yang sangat spesial di pagi hari ini. Ada Ibu Atalia dan juga Teh Ovi ini yang sangat semangat di pagi hari ini untuk membahas mengenai ayam dan juga telur yang ternyata banyak sekali yang masih belum masyarakat ketahui ya. Dan kita akan tanya lagi kepada Ibu Atalia mengenai sejauh ini nih Bu, sebagai salah satu tim penggerak PKK di Jawa Barat, ini sejauh ini yang sudah berjalan seperti apa Bu untuk mengajak masyarakat mengenai makan ayam dan juga telur ini? Alhamdulillah di PKK itu kami sangat erat kaitannya dengan Posyandu. Jadi Posyandu ini sebagai Center of Excellence, jadi semua kegiatan itu difokuskan di sana. Kita juga mendorong bagaimana keluarga-keluarga Kadarzi juga hadir begitu ya, kan mereka untuk memahami terkait dengan pentingnya gizi. Kita berikan edukasi pola asuh, jadi bagaimana ibu yang hamil, menyusui, mereka harus dipantau terkait dengan perkembangan dan tumbuh kembang anaknya, juga bagaimana gizi yang cukup, termasuk kecukupan yodium dan lain sebagainya. Kemudian juga kita berikan edukasi dari mulai bagaimana mereka mendapatkan ASI eksklusif gitu ya. Betul. Kemudian juga MPASI-nya, kemudian juga nanti pemberian makanan tambahan seperti itu. Nah, kemudian juga kami berikan informasi karena di kami itu ada 6 meja. Jadi kalau di secara nasional meja Posyandu itu hanya 5 gitu ya. Dari mulai pendaftaran, penimbangan, kemudian pencatatan, terus kemudian penyuluhan. Nah, biasanya penyuluhan ini nih, makanan bergizi itu kami sampaikan di situ. Biasanya ada bentuk-bentuk makanan atau makanan dibagi-bagikan kepada para keluarga ya. Itu biasanya bahan dasarnya dari telur atau dari ayam gitu, olahan dari ayam. Kemudian juga ada penyuluhan. Nah, di kami itu ada meja 6. Meja 6 itu adalah untuk kaitannya dengan meja khusus. Jadi kalau ada kaitannya dengan konsultasi khusus seperti stunting, kurang gizi ya, termasuk juga ya kaitannya dengan hal-hal yang berbau misalkan disabilitas dan lain sebagainya begitu ya. Nah, itu kami dorong sedemikian rupa, kami pantau sedemikian rupa. Nah, jadi terkait dengan sosialisasi itu kami lakukan terus-menerus ya, dari berbagai hal, termasuk kami juga memberikan edukasi keberagaman makanan. Jadi kalau kita punya 1 telur gitu ya, hari ini, besok 1 telur, itu harus bisa jadi bahan makanan yang beragam. Jadi jangan sampai kemudian anak-anak jadi bosan, telurnya kok direbus terus atau digoreng terus, pada akhirnya mereka hanya tahu bahwa jenis makanan dari telur itu hanya digoreng gitu misalkan ya. Nah, oleh karenanya keluarga, para orang tua itu kami juga berikan pembekalan terkait dengan menu-menu beragam bagi keluarga seperti itu. Jadi memang walaupun dengan hanya telur tadi itu Bu ya, bukan berarti anak-anak jadi bosan. Yang dimana dimulai juga dari sejak ibu hamil, juga diberikan edukasi mengenai pentingnya juga yang terkandung dalam telur dan juga ayam ini. Oke, kita ke Teh Ovi. Teh Ovi, boleh dong diinformasikan juga kandungan apa aja sih Teh yang dalam ayam dan juga telur yang penting untuk masyarakat dan juga untuk tubuhnya nih terutama? Oke, sebenarnya tadi Ibu Atalia juga sudah menyebutkan kandungan dan manfaat dari mengkonsumsi ayam dan telur itu apa aja. Yang pertama pasti protein, kemudian di situ juga ada karbohidrat dan tentunya ada vitamin. Vitamin ini banyak banget dan beragam. Salah satu vitamin yang paling menguntungkan dan yang bisa kita dapatkan dari ayam dan telur yaitu vitamin A. Jadi vitamin A ini selain dapat menunjang pertumbuhan anak-anak, apalagi kalau misalnya kita ngomongin masalah pada masa hamil, itu 120 masa pertumbuhan itu sangat penting untuk kita mengkonsumsi ayam dan telur. Karena kandungan proteinnya, karbohidratnya, vitaminnya itu cukup seimbang di sana. Jadi perlu mengkonsumsi itu apalagi setelah melahirkan, kemudian ibu-ibu juga membutuhkan ASI, untuk ASI booster juga kita bisa dapatkan dari situ. Jadi manfaatnya banyak banget, dan pastinya kepada masyarakat di luar sana harus kita himbau sih. Maksudnya kita selalu mengulang ini secara terus-menerus, bukan hanya kepada ibu-ibunya saja, tapi kepada kaula mudanya juga untuk sadar mengkonsumsi ayam dan telur gitu. Jadi termasuk yang paling kompleks ini ayam dan telur itu. Jadi
kalau saya lihat ya dari data vitamin yang ada di dalam ini, dari mulai A, B, C, D, E semua ada di situ. Lengkap sekali. Belum yodiumnya, belum magnesiumnya, belum fosfornya, asam folatnya, semua ada di sana. Jadi saya kira ini penting sekali lah untuk kita berikan kepada khususnya ya, dimulai dari semenjak mereka kecil. Itu dia, berarti juga seorang ibu nih mungkin pemirsa Kompas TV juga harus memikirkan segala macam menu dan telur ini ya buat Alia ya. Betul. Biar nggak bosen anak-anaknya telur goreng gitu dia kan masalahnya. Iya, itu dia. Ibu, sekarang kan dalam masa pandemi COVID-19 nih dan sekarang sudah memasuki juga masa pemulihan ekonomi ini. Betul. Nah, kalau dari PKK Jawa Barat sendiri apakah ada perhatian khusus gitu Bu untuk memberikan informasi juga kepada masyarakat di Jawa Barat khususnya mengenai pentingnya ayam dan juga telur ini? Ya, jadi begini, alhamdulillah kita mendapat dukungan yang luar biasa dari DKPP termasuk dan Pinsar ya. Oke, betul. Jadi begini, kami tidak bisa sendirian tentu saja karena begitu banyak yang harus kami dorong kepada masyarakat khususnya bagaimana makanan bergizi itu bisa didapat dari berbagai sumber makanan. Yang selama ini saya sebagai Kota Forikan, saya juga dorong bagaimana masyarakat juga bisa atau mau makan ikan begitu ya, karena banyak yang mereka tidak mau ikan karena tadi tidak dibiasakan oleh, termasuk juga ayam dan telur. Nah sehingga kami memang perlu bekerja sama dengan berbagai pihak. Jadi ketika ada program nih dalam waktu dekat ini, program bersama bagaimana memberikan edukasi sosialisasi makan telur dan ikan nih kepada wilayah ini Bandung Raya ya, saya sangat mendukung sekali. Saya katakan, waduh saya sebagai garda terdepan kita akan langsung ke lapangan, kita akan edukasi kepada masyarakat karena sebetulnya gini, yang perlu mereka dapatkan adalah selain sosialisasi, mereka harus coba dulu nih. Itu dia. Jadi kadang-kadang mungkin tadi ya, apakah terkait dengan daya beli, tapi yang saya pahami ini bukan masalah daya beli, karena tadi rokok bisa dibeli, kenapa ayam tidak bisa dibeli atau telur minimal gitu ya. Nah oleh karenanya memang yang paling penting mereka coba dulu. Anak-anak kita kadang-kadang tidak mau gitu, karena mereka tidak pernah mencoba. Iya, itu dia, tidak dibiasakan dari awal lagi gitu ya Bu ya, makanya mungkin juga beberapa anak-anak juga merasa bosan dan juga ada yang asing bahkan yang mengenai telur ini. Coba kita akan ke TOV juga Teh. Data nasional juga tadi menyampaikan, saya sudah menyebutkan di segmen sebelumnya bahwa memang konsumsi ayam dan juga telur ini memang sangat rendah. Apakah penelitian sendiri sudah ada Teh? Penelitiannya sudah ada. Jadi sebenarnya ini tuh banyak sekali berpatokan kepada prioritas dari kepala keluarga itu sendiri. Jadi kepala keluarga yang bingung memprioritaskan ini uang ada 10.000 lebih baik dibelikan ayam atau berapa batang rokok gitu. Karena biasanya mereka ini coping stresnya di setiap keluarga kan beda-beda. Iya. Jadi mereka ngerasa, aduh kalau gue stres kayaknya gue lebih baik gue beli rokok aja daripada gue beli ayam sama beli telur gitu. Karena maksudnya mereka masih bingung untuk membedakan prioritas yang mana duluan yang harus didahulukan. Walaupun sebenarnya kita tahu kayak banyak sekali juga hoax-hoax yang beredar berkaitan dengan bisul, kemudian berkaitan dengan hal-hal yang dibilang kayak suntik hormon dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya rokok pun juga banyak mudaratnya istilahnya. Sudah tertulis di bagian rokok itu sendiri. Tapi kenapa orang lebih mempercayai hoax itu daripada informasi yang sudah jelas dari faktanya gitu. Jadi jangankan orang lain, saya pun sempat kebawa oleh hoax itu ya. Kenapa? Jadi ya katanya ini bikin kolesterol, ya kan? Telur itu bikin jerawat, bisul dan lain-lain. Jadi kalau udah ada jerawat, kurangin telur ya, kurangin telur. Betul, Bu. Itu sudah beredar di masyarakat seperti itu. Jadi saya kira memang perlu edukasi ini secepat-cepat ya, begitu dan seluas-luasnya. Itu dia, karena juga mungkin kalau saya pribadi pun baru-baru tahu sekarang gitu Bu, kalau sebenarnya bisa bikin bisulan lah, jerawatan lah yang paling takutin perempuan ya, itu memang sebetulnya tidak sepenuhnya betul ya Bu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai, ada juga mengenai hoax ya yang kita tadi bahas, kita akan lanjutkan nanti, kita akan jeda dulu ya. Saudara jangan kemana-mana karena sudah kami masih akan membahas mengenai pentingnya protein ayam dan juga telur. Jangan kemana-mana, tetaplah di Sapa Jabar. Di sini, kami menyajikan berita dan informasi terupdate, beragam musik pilihan, informasi bisnis, dan gaya hidup selama 24 jam non-stop. jaringan radio terbesar di Indonesia, dan satu dari yang terpopuler di Jakarta. Kami hadir dengan program-program terbaik lintas generasi di seluruh Indonesia. Pastikan frekuensi pilihanmu.
Ancaman yang selalu mengintai, tak mengenal sebuah perangai, kejahatan yang sudah terangkai. Jangan lihat ciri-cirinya belum tentu. Jadi jangan terpesona sama penampilan, jangan terpesona. Mengikat diri bagai belenggu rantai. Target setiap Rabu pukul 10 malam di Kompas TV. Setiap hari selalu ada isu yang mengemuka. Kerjasama perdagangan Indonesia dan Amerika semakin menguat. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Dari oleh Macron adalah kritiknya. Dengan selesainya review ini, maka ada kepastian kritis itu harus wajib. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam, saya Sofi Syarif. Saya Aiman Wicaksono. Dalam Sapa Indonesia Malam, setiap hari pukul 7 malam, live di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar, dan di pagi hari ini kami masih membahas mengenai pentingnya protein ayam dan juga telur, dan masih bersama dengan dua narasumber kami di pagi hari ini, ada Ibu Atalia dan juga Teh Ovi yang masih semangat dong ya membahas mengenai ayam dan juga telur nih. Semangat pagi, harus semangat pagi dong ya. Oke, kita kalau ngebahas mengenai informasi seperti ini memang tidak ada habisnya sebetulnya ya. Betul. Karena juga merupakan salah satu edukasi kepada masyarakat gitu, yang ternyata masih banyak yang baru tahu gitu kan ya. Nah, sebelum itu tadi juga Ibu Atalia sempat menyebutkan mengenai adanya kegiatan dengan Pinsar ya Bu ya, Pinsar Indonesia bersama dengan DKPP dan juga PKK Jawa Barat mengenai adanya sumbangan ayam dan juga telur. Seperti apa itu Ibu? Nah, jadi ini rangkaian luar biasa. Jadi untuk Pinsar, DKPP dan PKK ini urusan sosialisasi ini tidak main-main. Artinya kita harus secara menyeluruh menggunakan berbagai media juga. Jadi kegiatannya ini berlangsung di minggu ini dari mulai bahkan sebelumnya sudah di sounding ya. Jadi ada webinar, kemudian juga informasi melalui radio, kemudian saat ini talk show televisi dan lain sebagainya, termasuk insya Allah di hari Sabtu ini akan ada kegiatan mengenai launching 5.000 paket ayam, dan kalau saya hitung telurnya ada 50.000 telur. Ya, jadi 5.000 paket ayam bersama dengan 50.000 telur yang akan disebarkan ini ke wilayah Bandung Raya begitu. Kita akan target kepada daerah-daerah dengan stunting yang cukup tinggi begitu, dengan harapan tadi para keluarga di sana akan terbiasa untuk memberikan gizi terbaik bagi keluarga, khususnya dari protein yang sangat baik dan sangat tinggi dari ayam dan telur tersebut begitu. Nah, nanti pada hari Sabtu itu, insya Allah saya juga akan langsung ke wilayah-wilayah tersebut menggunakan motor. Wow, seru ya, supaya betul-betul bisa kita langsung berkomunikasi juga dengan masyarakat, kita lakukan edukasi secara langsung begitu ya, secara tatap muka dengan protokol kesehatan tentu saja. Jadi harapannya nanti makin banyak masyarakat yang tergerak begitu ya, untuk kemudian memberikan gizi terbaik tadi kepada keluarga. Oke, karena penting juga Ibu menyebutkan menggunakan motor supaya dapat lebih keep in touch Ibu ya dengan masyarakat ya. Lebih banyak lagi yang bisa kita sentuh. Jadi nggak buang waktu juga ya Bu ya, karena motor-motoran gitu Bu ya, seru. Bapak berarti ya Bu? Bapak nggak ada. Ikut, ya udah tuh aku ikut Bu ya. Nanti insya Allah jangan Pak Bupati nanti, Bupati Kabupaten Bandung Barat. Oke, Pak Hengki ya? Pak Hengki. Betul sekali. Oke, kita juga tadi ngebahas mengenai hoax ya, Teh Ovi. Sebetulnya terkait dengan banyaknya hoax tadi yang diketahui oleh masyarakat, gimana nih Tete sebagai duta untuk menyikapi hal tersebut? Oke, menyikapi hoax itu sendiri sebenarnya kita sebagai masyarakat juga harus pintar ya untuk menjadi saringan yang baik untuk diri kita sendiri. Karena biasanya orang itu gampang sekali terpapar hoax tanpa adanya melakukan konfirmasi ulang. Dan informasi itu didapatkan dari informasi yang beredar di grup WhatsApp, grup-grup keluarga, apalagi yang informasi datang dari orang tua gitu. Itu dia. Nah, jadi di sini kita saya khususnya sebagai Duta Ayam dan Telur menghimbau kepada seluruh masyarakat ini terkait hoax apapun, mengenai hoax yang berkaitan dengan informasi ini betul atau tidak perlu diverifikasi terlebih dahulu. Kemudian jangan langsung menyebarkan dengan gampang menyebarkan informasi itu melalui chat, WhatsApp grup dan lain sebagainya, karena kita belum tentu tahu bahwa informasi itu benar adanya. Gitu. Itu untuk penyebaran hoaxnya. Kemudian yang perlu di garis bawahi lagi bahwa yang benar-benar mengganggu sosialisasi kita, edukasi kita yang berkaitan dengan ayam dan telur ini, yaitu pertama hormon. Ayam itu suntik hormon gitu ya. Kemudian yang kedua
makan ayam dan telur nanti bisulan, nanti jerawatan. Nah, itu sebenarnya informasi yang salah atau disinformasi. Jadi untuk penggunaan hormon itu sendiri, 1 kali suntikan itu harganya 60.000, Rp60.000. Jadi kalau misalnya ayam disuntik hormon, kemudian kita jual dengan harga, kalau di peredaran, maksudnya pedagang ayam langsungnya kan sekitar 20.000 sampai 30.000, itu kan udah nggak masuk akal, harganya nggak make sense. Jadi kayaknya untuk isu itu udah pasti salah. Kemudian untuk bisul, jerawatan, itu sebenarnya bisa kita tindak lanjuti lagi, kita lihat bagaimana cara mengolahnya. Apakah itu dengan minyak yang sudah pernah digoreng dengan bahan-bahan lain gitu, atau mungkin makanan pendampingnya, misalnya makan gorengan, kemudian makan kacang-kacangan, atau mungkin makan hal-hal lain yang memang mengganggu hormon dari si tubuh konsumen itu sendiri. Jadi jadi penyebabnya itu nggak hanya satu penyebab saja, kita juga bisa lihat apa mungkin pola tidur yang terganggu, atau mungkin tingkat stresnya seperti apa. Jadi sebenarnya banyak sekali penyebabnya. Yang perlu kita sadari adalah bahwa ayam dan telur ini sudah pasti memiliki gizi dan manfaat yang bagus untuk tubuh kita. Jadi jangan sampai dengan satu informasi saja itu mengalahkan keunggulan dan manfaat-manfaat yang ada. Itu dia. Teteh tadi sering nggak sih banyak banget orang yang ngontak teteh gitu kayak, ini bener nggak sih Ovi gitu? Sering nggak sih? Banyak banget. Apalagi di sosial media, terus berkaitan dengan ayam-ayam yang istilahnya dengan tindakan pengolahan yang salah, kemudian melapornya ke kita, kemudian nanti hoax yang beredar lapornya ke kita. Karena maksudnya saya sebagai duta agak sulit kalau misalnya kita harus balesin satu-satu melalui sosial media. Jadi kita di sini juga perlu bantuan teman-teman, khususnya masyarakat Bandung. Ibu Atalia di sini terima kasih Ibu bantuannya untuk bisa lebih dapat menyebarkan informasi yang berdasarkan fakta gitu. Oke, baik. Jadi memang juga ini merupakan salah satu program juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat, juga untuk menghilangkan berita hoax tadi itu. Betul. Ya. Terakhir kita ke Bu Atalia mengenai adanya program ini ya Bu ya. Boleh berikan pesan Ibu dan juga harapan untuk pengurus dan juga anggota PKK Jawa Barat mengenai manfaat protein ayam dan juga telur. Jadi kepada seluruh tim penggerak PKK dimanapun berada, termasuk juga ibu-ibu ya, karena ibu-ibu tidak hanya PKK saja, saya kira penting sekali untuk mendapatkan informasi terbaik terkait dengan pentingnya makan telur dan juga ayam begitu. Jadi saya berharap ini teman-teman tadi sudah mendapatkan informasi bagaimana berita-berita hoax yang beredar terkait dengan ayam dan telur ini patut diinformasikan kembali dengan hal-hal yang sebetulnya betul adanya begitu. Jadi jangan termakan oleh hoax gitu. Termasuk tadi bahwa peran penting dari kebutuhan protein dalam tubuh juga perlu diinformasikan. Bagaimanapun juga tim penggerak PKK punya kader yang cukup banyak di Jawa Barat ini, ada sekitar 800 ribuan, juga ada 311 kader posyandu, ada 52 ribuan posyandu nih. Saya titipkan nanti di meja keempat ini harus disampaikan terkait dengan pentingnya makan telur dan juga ayam begitu. Termasuk informasi bagaimana menu makanan olahan dari ayam dan telur yang bisa disampaikan supaya mereka bisa mendapatkan beragam makanan yang bergizi, seimbang dan juga aman dari olahan ayam dan telur tersebut ya. Jadi saya titipkan kepada semua sahabat-sahabat di tim penggerak PKK, jangan lupa untuk bergerak bersama-sama khususnya di Pokja 3 menyampaikan terkait dengan pentingnya ayam dan telur ini bagi gizi masyarakat. Siap, Atu, ini sangat bermanfaat banget informasi hari ini, pagi hari ini dari Ibu Atalia dan juga Teh Ovi mengenai pentingnya protein ayam dan juga telur. Semoga nanti program-program berikutnya juga dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nanti siapa tahu aku juga ngasih review lah ke Ibu ketika sudah rutin mengkonsumsi, tapi juga apakah Ibu se-glowing dan Ibu ini gitu kan. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Sampai Jabar Kompas TV. Sehat selalu ya buat Anda juga Teh Ovi. Terima kasih Tanazla. Saudara, demikian perbincangan kami pagi hari ini. Ruang informasi Anda. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan menggunakan sabun. Saya Nazla Afifa beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Bisa
desainer busana Indonesia, Ana Avanti, untuk membuat baju APD. Menyegarkan suasana di awal hari dengan informasi terupdate yang dinanti. Akan memberi kompensasi atau Berita dari seluruh Indonesia kita amati, dapatkan referensi penuh energi. Kita juga harus mematuhi protokol kesehatan ini untuk menjaga kita dan keluarga kita jauh dari virus. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Mumtaz. Wow. Benu Bulo membawa Anda dalam petualangan kuliner. Benu Bulo memberi referensi dan rekomendasi menu-menu istimewa. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Istimewa, Mumtaz. Benu Bulo menyajikan cerita di balik cita rasa. Temui Benu Bulo dalam Food Story setiap Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kompas Siang kembali hadir menyapa Anda. Isi kembali bekal referensi untuk melanjutkan hari Petani di Desa Kutambaru beralih budidaya salak dengan berita terpilih. Antisipasi banjir kiriman kembali datang, sebagian warga memilih bertahan. tanaman hias bernama monstera atau Tanda bolong banyak diburu warga, meski kini harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Kebiasaan lama, walau kini harus dengan perhatian ekstra.